Oke, kita lanjut ke modul absen ya sekarang. Jadi setelah agak panjang nih ya ngerjainnya, jujur karena aku nggak punya gambaran sama sekali ya mau dibuat seperti apa, jadi perlu makan waktu ya. Sampai kemarin nggak ngupload juga sebenarnya itu masih ngerjain juga ya, karena memang pada dasarnya sekarang nggak langsung aku juga melakukan analis dan itu jadinya prosesnya jadi agak panjang lah intinya. Ini pun udah aku kerjain seharian masih belum selesai gitu loh, karena banyak kendala juga ya dan testingnya pun berulang kali dan akhirnya makan waktu banyak banget lah. Nah yang pertama adalah kita ke base model dulu ya. Di base model di sini di bagian method run prepared query, kita tambahin satu respon lagi namanya MySQL ya, di dalam result ini ya. Jadi nanti bisa kita gunakan MySQL ini atau variable prepare ini ya, hasil dari disconnect prepare ini ya, karena itu diperlukan di modul absen nanti. Terus di bagian routing ya, juga di sini ada sedikit perubahan ya, karena kita nanti akan mainan parameter query. Jadi di bagian routingnya agak sedikit diubah. Jadi yang pertama, teman-teman tambahin dulu baris 17 sama baris 18. Tinggal tambahin aja. Kemudian tadinya di routing ini kan switch-nya itu menggunakan variabel global server langsung ya, request URI ini kan. Tinggal teman-teman ganti aja, jadi request URI ini ya, hasil dari exploit menggunakan datanya, itu nanti yang akan digunakan untuk routing di sini gitu loh. Jadi variabel request URI-nya digunakan di sini. Begitu juga untuk yang lainnya ya, kan di bagian bawah kalau kita lihat di sini untuk yang bagian show, edit, delete, destroy, dan lain sebagainya yang memerlukan parameter ID ya. Nah, baru diubah jadi $request URI juga. Ya, bukan yang $_server, bukan yang global variable server, tapi kita ubah jadi $request URI. Oke, sampai di sini itu aja ya, kurang lebih yang diubah di bagian controller yang sudah kita buat atau yang tidak berkaitan sama sekali dengan modul absen ya. Sekarang kita lanjut ke bagian modul absen ya. Ini aku tutup dulu biar nggak bingung ya. Kita mulai dari modelnya dulu deh. Nah, untuk absen model, jujur, untuk yang indeksnya ini lumayan agak sedikit ngejelimet ya. Sebenarnya sih kelihatan ngejelimetnya karena query-nya panjang ya, tapi pada dasarnya ini cuma join 3 table, terus where-nya juga untuk kondisinya agak banyak ya, untuk memastikan null, dan kemudian filter berdasarkan created by, subject ID, dan parent absent, dan class group ID ya. Nah, di sini teman-teman bisa pause dulu atau mungkin nanti kalau teman-teman mau bisa tinggal tunggu aja di deskripsinya, nanti kita coba upload ya codingnya ya. Karena perubahannya lumayan banyak. Nah, kemudian untuk bagian store juga, di sini kita melakukan query-nya 2 kali ya, atau melakukan insert-nya 2 kali. Yang pertama adalah kita insert dulu parent-nya ya. Kemudian tadi yang kita di bagian base model ya, respon MySQL-nya untuk mengambil hasil dari ketika parent-nya di input ya, ambil ID-nya aja. Kemudian ID parent ini akan digunakan untuk ID child si absen ya. Ini biasa aja sederhana ya, cuman yang jadi masalah di sini adalah kita masih melakukan query di dalam looping ya. Seharusnya ini nggak boleh dilakukan sih, cuman aku belum menemukan cara yang lebih baik daripada cara ini gitu loh. Jadi ketimbang nanti buang-buang waktu dan aku nggak bikin video lagi, jadi ya udahlah aku bikin begini dulu. Mungkin nanti kita refactor kapan-kapan atau masuk ke bagian episode OVA lah. Jadi di sini teman-teman mulai bingung ya, kok jadi ada parent ID ya di absen ya? Ya jujur di bagian table-nya juga aku melakukan sedikit perombakan ya. Cuma nambahin kolom aja kok, gampang. Kita balik ke Dbeaver dulu. Nah, ini kurang lebih data absennya seperti ini nanti gambarannya ya. Lihat ID-nya sampai 60. Entah berapa kali aku testing. Ini aku zoom dulu deh biar kelihatan. Soalnya udah kelihatan ya. Ini udah gede banget sih tempatku juga. Jadi di sini untuk struktur table-nya yang ditambah cuma sedikit ya. Hanya ada 4 table sebenarnya. Cuma ada subject ID, parent absent ID, class group ID, sama status. Ya, status itu untuk alpha, sakit, izin, atau apalah. Dan deskripsinya baru nanti alasan kenapa dia nggak masuk ya. Kalau misalkan dia masuk ya deskripsinya bisa kosong. Dan di sini dibuat semuanya nullable aja ya untuk yang 4 kolom baru ini ya. Dan dari kolom sebelumnya juga memang udah nullable semua, jadi ikutin aja nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau teman-teman belum pernah melakukan alter table foreign key ya, misalkan teman-teman menambah kolom baru di sini, tinggal create new kolom aja, nama kolomnya misalkan murid ID ya. Ini contoh aja ya. Kemudian data tipenya pastikan sama kalau ingin melakukan foreign key ya, dibikin jadi integer. Kemudian setelah ini sudah selesai, murid ID-nya sudah dibuat, tinggal teman-teman ke bagian tab foreign key, kemudian klik kanan, create new foreign key ya. Dan di sini teman-teman pilih mau menghubungkan kolom tersebut ke table mana gitu. Contoh misalkan ke table student ya. Nah, sebelah kanan itu adalah reference dari table yang kita pilih di sini. Dan yang sebelah kiri adalah kolom yang dari mau kita gabungkan. Tadi kan table absent ya, mau kita gabungin. Jadi yang sebelah kiri, ini adalah kolom table absent. Dan di sini kita bisa ubah ya. Misalkan tadi yang mau kita tambahin foreign key-nya adalah murid ID. Kemudian referensinya ke ID. Dan aku nggak tahu sini kenapa cuma bisa ke ID doang ya. Mungkin karena unique key-nya primary key, jadi dia cuma mengarah ke ID. Tapi yang jelas ini yang kita butuhkan ya untuk menambahkan foreign key. Begitu teman-teman selesai, pilih kolom yang mana, tinggal teman-teman oke aja. Kemudian set RLS, kemudian di persist, selesai. Nanti akan kebuat kolomnya dan beserta foreign key-nya.
Dan kolom foreign key itu bisa nullable ya, jadi diisi nullable aja nggak apa-apa. Ini contoh aja ya, murid ID aku hapus karena nggak kepake, cuma buat contoh aja. Karena aku belum ngajarin ya cara nambahin foreign key versi gampangnya lewat dbeaver di tutorial MySQL ya. Mungkin nanti aku tambahin deh di playlist MySQL ya. Kemudian selain itu, jangan lupa juga di table-table lain ya, teman-teman hapus dulu data-data lamanya, atau teman-teman hapusnya lewat website aja ya. Atau kalau mau gampang, teman-teman hapus saja semua table yang ada di database teman-teman, terus teman-teman restore ulang tabelnya. Karena apa? Nanti di bagian table absent, teman-teman agak sedikit rumit ya untuk mainan datanya. Karena di sini bagian table absent ini dia menggunakan student ID, kemudian menggunakan teacher ID juga ya, tapi sih nama kolomnya created by, kemudian menggunakan subject ID juga, dan menggunakan class group ID. Jadi pastikan teman-teman punya data yang bersih, supaya nanti nggak bingung. Ya, ini aku udah pakai data bersih aja masih agak bingung. Jadi, aku saranin sih teman-teman lebih baik restore struktur table yang baru gitu loh. Sebelum nambahin kolom yang ada di absen ya. Jadi teman-teman restore dulu tabelnya, terus nanti baru tambahin kolom yang baru untuk di table absen ya. Nah, ini di subject schedule-ku udah rapi sih. Kemudian di subject juga tempat aku udah rapi ya. Teacher juga udah rapi. Jadi pakai data seolah-olah data yang real ya. Jangan pakai data kotor kayak kemarin. Nah, nanti di absen kurang lebih data bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada satu, yang parent absent ID-nya null, itu bersifat data parent dari sebuah absen. Ya. Kemudian, data yang parent absent ID-nya tidak null, itu berarti dia data child-nya. Kenapa aku buat seperti ini? Ketimbang kita bikin table satu lagi, cuman buat bikin, ini tuh absen punya kelas murid mana gitu loh. Ya kan? Jadi supaya aku nggak bikin table baru, ya sudah aku bikin table absen ini memiliki child di dalam table itu sendiri gitu loh. Apakah seperti ini diperbolehkan ya? Pada dasarnya di contoh kasus lapangan, hal seperti ini boleh-boleh aja ya. Dan ini hal yang biasa, jujur. Meskipun sebenarnya ini kurang tepat ya, karena childnya cuma satu. Biasanya childnya bisa beda satu, bisa 4, 5, 3, dan seterusnya lah. Dan ini sebagai contoh juga ya, mungkin latihan kompleksitas MySQL ya. Jadi kita bikin data yang memiliki satu child. Cuma satu kok childnya, jadi teman-teman jangan bingung lah. Nah, makanya kenapa di sini kita melakukan query 2 kali gitu loh. Yang pertama ini insert parent-nya, kemudian ngambil parent ID-nya, kemudian yang kedua baru insert child-nya. Jadi isi data child-nya itu absensi siswanya. Untuk data parent-nya itu cuma nyimpen siapa yang buat, kemudian subject ID-nya, kemudian class group-nya, sama tanggal pembuatan absennya. Begitu juga child-nya. Child-nya juga mungkin created by juga dimasukin ya, cuma buat nandain aja. Kemudian masukin deskripsi, kemudian masukin student ID, kemudian masukin status presence ya, atau status tadi ya yang di kolom. Untuk nandain dia ini alpha, izin, atau sakit. Seperti itu. Ini kalau misalkan teman-teman nggak ngerti sama sekali ya, karena aku nggak ngerjain live coding di sini, jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat codingannya, bisa dicek di deskripsi ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya untuk model seperti itu ya. Dan ini untuk indeksnya juga simple kok. Kelihatannya ya memang panjang, tapi pada dasarnya cuma join 3 table. Jadi jangan khawatir ya. Kalau teman-teman mau coba tanpa lihat kode yang ada di deskripsi itu bagus banget sih. Bisa jadi poin plus ya. Berarti teman-teman emang udah mulai bisa ngoding. Tapi yang mau lihat dulu sebagai referensi atau mau coba ketik ulang, jangan di copy paste ya. Kalau nggak rekomendasi copy paste langsung supaya teman-teman paham gitu loh. Kita lanjut ke bagian controller. Untuk yang controller sederhana ya, masih biasa ya. Kita masih extend master data juga, kemudian sisanya masih sama lah. Yang membedakan di sini adalah index, kita override sedikit ya. Jadi bisa dibilang ini proses bisnisnya ya, secara nggak langsung ya. Karena ini bisa dikatakan ada sebuah proses yang seharusnya nggak dilakukan, tapi dilakukan gitu loh. Karena bisa dibilang katakanlah ini permintaan dari klien lah, seperti itu ya. Seolah-olah ya, seolah-olah. Nah, kemudian untuk bagian store-nya, juga sama ya, sedikit aja yang di override, kemudian kita lanjutkan ke parent store, kemudian di bagian create-nya juga kita full override, jadi index sama create kita full override, tapi yang store kita cuma sedikit override-nya, cuma this module-nya aja yang kita ubah nilainya ketika user access method store ya. Untuk create kita full override ya, karena di sini agak sedikit ribet ya, jadi ketika kita membuka halaman create, kita menampilkan murid dari kelas yang dipilih oleh guru tersebut. Ya kan, namanya kan mau ngabsen ya. Pasti harus munculin semua nama siswanya dong yang ada di kelas itu gitu kan. Oke, itu untuk controller absen. Sekarang kita lanjut ke bagian request-nya. Nah, untuk request-nya aku bikin satu folder baru ya, absen gitu ya di sini. Karena di sini aku perlu 2 validasi, jadi aku bikin foldernya sendiri lah. Di sini ada absent store, seperti biasa lah untuk absent store, cuma ngecek bagian
ID-nya aja valid atau enggak. Tapi sebetulnya ini nanti masih berkembang lagi ya, karena menurut aku nggak bisa cuma ngecek ID-nya valid atau enggak. Nanti harus dikembangin lagi supaya nggak aneh lah logiknya. Tapi itu masih pertimbangan juga ya, jadi bisa berkembang lagi atau bisa fix seperti ini aja gitu loh. Seperti biasa ya, ini hanya menampilkan error message seperti biasa, dan mungkin di sini ada looping. Nanti akan lebih jelasnya kalau teman-teman udah lihat view-nya atau udah ngeliat website-nya lah. Kemudian ada validate filter store, sama ya seperti biasa, hanya validasi ID-nya valid atau enggak, dan menampilkan error message. Nah, kenapa di Absent Store terdapat looping di sini? Kita coba cek di bagian front end-nya ya. Kita ke view, absent, bagian index dulu deh ya. Jadi di bagian index ini nggak perlu khawatir ya, ini memang agak jadi panjang view-nya karena kita nggak sepenuhnya pakai template atau komponen yang kita bikin kemarin ya. Jadi agak sedikit kita copot-copotin lah komponennya, terus kita bikin ulang gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, tinggal untuk yang view boleh ya di copy paste ya. Tapi untuk controller, model, request, pokoknya selain view jangan di copy paste. Kalau yang view boleh di copy paste karena memang belum aku ajarin kan terkait HTML sama JavaScript. Tapi untuk yang lain selain view nggak boleh ya. Hal yang berkaitan dengan backend itu nggak boleh di copy paste. Supaya teman-teman paham. Kalau lihat recordingan kayaknya aku agak susah sih ngejelasinnya ya. Jadi kita coba lihat di bagian halamannya aja langsung deh di websitenya ya. Oke, jadi ini kurang lebih halaman presensinya ya, atau halaman absennya ya. Jadi kelihatannya agak ngejelimet ya, atau rumit, atau ya beda banget lah sama masuk data yang lain ya. Jadi di halaman indeks ya, kita nggak langsung nampilin datanya, tapi harus kita filter dulu. Kenapa begitu? Karena kan kita nggak mungkin ya nampilin data absensi dari kelas lain ya. Dan sebetulnya di sini filternya cukup ID kelas aja. ID mata pelajaran dan ID pengajar seharusnya nggak perlu, karena kalau nanti sudah ada sistem login, kalau gurunya menggunakan akun sendiri kan ID pengajar sama ID mata pelajaran udah otomatis ya seharusnya. Tapi karena kita belum bikin sistem login, jadi masih filter manual lah. Nah, di sini kan aku udah punya datanya ya, untuk bagian absen. Di sini ada subject ID-nya 39, kelasnya 7, dan untuk gurunya ID 22 ya. Nah, kita coba input sekarang. ID kelasnya 7, kemudian mata pelajarannya 39, atau subjek ID-nya, ID pengajarnya 22, kemudian cari presensi. Nah, ketemu ya. Ini untuk indeksnya doang loh ya. Ini baru halaman indeksnya doang. Nah, untuk tambah presensi, filter ini juga harus diaktifin ya. Kenapa harus diaktifin? Karena pada dasarnya kita belum punya sistem login. Lagi-lagi, kita harus punya ID pengajar sama ID mata pelajaran. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita akan membuat sebuah absen atau membuat sebuah presensi, seluruh siswanya bisa ditampilkan seperti ini. Ya, di sini tabel siswa juga aku bikin ulang ya, dan aku bersihin gitu loh datanya. Kita bisa cek di sini. Untuk table student juga teman-teman tolong bersihin ya, supaya datanya nanti clear dan gampang dipakainya ya. Kalau ini kan jadi enak kan, kita absen, kita langsung input banyak siswa gitu loh. Status presensinya apa, hadir, alpa, izin, sakit. Ya kan, kalau misalkan hadir, keterangannya bisa dikosongin. Kalau alpa ya udah tinggal tulis tidak ada keterangan atau dikosongin juga. Atau kalau misalkan lagi izin, tinggal tulis izin. Misalkan keluarganya berduka gitu ya. Misalkan. Kemudian ada juga yang izin mengikuti lomba misalnya. Kan seperti itu ya. Jadi jelas kan, enak kan, kita bisa ngasih keterangan gitu kan. Kemudian tinggal tanggal, juga silakan di input manual ya. Jadi kurang lebih front end-nya seperti ini. Itulah kenapa banyak sekali perubahannya ya, karena aku bikin sebuah modul ini jadi seolah-olah kayak aplikasi beneran gitu loh. Bener-bener aplikasi absen. Kemudian nanti tinggal klik simpan, udah selesai, kesimpan. Jadi ada dua nih datanya ya. Jadi data yang tadi baru aku masukin yang kayaknya sih yang ini deh. Karena tadi data yang lama seharusnya aku hapus dulu ya supaya kelihatan hasilnya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas di sini datanya nambah ya. 1, 2, 3. Refresh. Ditambah kan. Ada data baru lagi di sini. 2023, 11, 18. Ya. Dan ada keterangannya juga di deskripsinya ya. Nah, di sini aku belum selesai ya bikin halaman edit sama halaman view-nya sama halaman delete juga. Jadi baru bikin sampai create aja sama bagian indeksnya. Jadi silahkan teman-teman lihat codingannya di bagian deskripsi. Kemudian teman-teman coba pelajarin sendiri ya codingannya ya. Sederhananya sih gampang kok. Yang ribet paling bagian front end-nya doang ini, karena memang banyak sekali sih yang berbeda. Dan aku belum ngajarin HTML kan. Tapi yang jelas di bagian back end-nya masih sama kok. Ibaratnya cuma terima request sama ya indeksnya doang yang berbeda ya. Di sini ada sedikit pengecekan, kemudian baru jalanin indeksnya ketika memenuhi ya kondisi awal. Ini kondisi filternya ya. Jadi kalau misalkan dia sudah melakukan filter baru tampilkan indeks. Kalau misalkan enggak ya sudah nggak nampilin data apa-apa gitu. Itu juga dengan data biasa ya untuk digunakan untuk view. Kemudian ada juga if is set add. Jadi ketika kita klik tambah presensi baru kita arahkan ke halaman create. Itu pun kalau ke validate ya untuk filternya tadi. Untuk yang isi 3 ini. Kalau misalkan katakanlah ID kelasnya nggak ketemu, dia bakal error.
ID mata pelajaran tidak ditemukan. Oh, ini masih error juga nih. Soalnya bukan ID mata pelajaran ya, soalnya ID kelas nih. Ya bukan error sih, cuman salah aja pesan message-nya. Dia harus jelas ya, bukan ID kelas 1, tapi ID kelasnya 7 ya. Kalau nggak salah 7. Jadi tambah, nah bisa. Ketika valid datanya untuk data ID kelas, ID mata pelajaran, ID pengajar, baru dia bisa menampilkan nama-nama siswanya. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak ngerti sama sekali, coba teman-teman baca dulu codingannya, terus teman-teman tanya di komentar yang nggak jelas itu bagian mana. Seharusnya sih kalau teman-teman udah mulai paham coding ya, ini nggak ada masalah, aku tinggalin codingan kayak gini aja. Dan nggak aku bikin sesi live codingnya. Tapi sebenarnya sih tadi bagi beberapa bagian udah aku jelasin ya, penjelasan bagian perubahan codingan yang kita lakukan di sini ya. Yang jelas di bagian index kita melakukan filter. Kemudian kalau misalkan user klik filter ya sudah, kodenya hanya berjalan sampai baris 30 sampai baris 32. Yang ini nggak jalan, jadi yang bagian baris 33 ini hanya untuk ketika user ngeklik tambah presensi ya. Jadi sederhananya gitulah. Soalnya teman-teman bisa paham lah di sini intinya. Nanti aku tambahin catatan deh di bagian codingnya ini ya, sebelum aku bagikan ke teman-teman supaya lebih jelas. Oke, mungkin itu aja briefing kita kali ini ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di bagian delete sama editnya ya, sama bagian detailnya juga. Jadi di video ini konteksnya teman-teman coba analis kode ya, menganalisa kode ya. Ini kan kodenya sengaja nggak aku bikin live sesi codingnya karena memang ini rumit banget ya untuk pemula ya, atau teman-teman yang masih baru kenal dunia coding. Jadi kayaknya nanti bisa panjang banget videonya kalau misalkan aku bikin sesi live codingnya. Jadi aku bikin seperti ini aja, teman-teman bisa analis kodenya. Ya teman-teman boleh otak-atik juga, tapi jangan lupa di backup dulu ya. Menganalisa kode itu juga salah satu termasuk kewajiban programmer ya. Jadi harus bisa membaca codingan yang dibuat oleh programmer lain. Jadi di sini teman-teman coba-coba baca-baca aja dulu, khususnya di bagian controllernya ya. Jadi kalau bagian front end-nya, aku yakin teman-teman soalnya nggak paham sama sekali sih kalau misalnya belum tahu HTML ya. Tapi kalau udah tahu, ya silakan aja dibaca-baca. Simple juga sih front end-nya, ini cuman apa namanya, cuman form-form biasa, kemudian pengondisian biasa lah ya. Oke, tadi kelupaan sedikit ya, kenapa kita melakukan looping di bagian store-nya ini ya. Karena di bagian create-nya, itu lebih dari satu bagian status presensinya ya. Jadi status presensinya kita setting HTML-nya itu menggunakan array. Oleh karena itu kenapa di bagian App Store juga ngeceknya harus looping karena dia lebih dari satu status presensinya ya. Karena kita bisa di front end-nya ketika nambah kita kan langsung input banyak murid nih. Jadi kita harus cek satu-satu nih status presensinya diisi apa enggak sama dia gitu loh. Makanya kenapa di situ ada looping ya. Oke, jadi sekian dulu untuk briefingnya ya. Kita lanjut selesaiin bagian show sama editnya plus delete di video selanjutnya.